Indonesia itu adalah bentuk kecintaan kami atas berbagai kondisi bangsa hari ini. Sebetulnya tadi malam saya sempat mengambil momen refleksi sendiri karena saya sangat amat sedih melihat dinamika bangsa hari ini yang seakan-akan kok rasa-rasanya malah merugikan kita sebagai bagian daripada warga negaranya. Maka dari itu saya membuat satu catatan refleksi Indonesia hari ini dengan satu tajuk, menyelamatkan demokrasi, menegakkan supremasi sipil. Kalau kita ingat beberapa waktu belakangan, terutama sepanjang bulan Agustus, terjadi krisis multidimensi yang mencakup aspek demokrasi, legislasi, sosial, ekonomi, hingga sektor keamanan. Kita bisa lihat aksi demonstrasi terjadi di berbagai titik. Dan kami pun dari golongan mahasiswa sempat turun ke jalanan. Terutama ketika kami mendapatkan kabar bahwa seorang kawan kami yang mendapatkan represivitas daripada aparat penegak hukum. Kala itu Afan Kurniawan menjadi korban meninggalnya dari aparat penegak hukum yang seakan-akan sengaja. Dan inilah yang memantik rasa kemanusiaan kami untuk berhadir di jalanan pun juga hadirnya kami hari ini. Lambat laun muncul statement dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa ada dugaan makar dari berbagai aksi yang barangkali terprovokasi oleh sebagian oknum. Dan inilah yang kemudian menghambat kami, jujur saja menghambat kami untuk turun ke jalanan lagi. Karena kami khawatir bahwa gerakan kami hari ini justru ditunggangi oleh sebagian oknum ini. Tapi di sisi lain saya berefleksi, tidak bisa terus-terusan seperti itu. Maka kemudian di dalam forum ini, saya berharap Bapak Sufmi Dasko, Bapak Saan Mustafa, Bapak Cucun, rekan-rekan media dan seluruh mahasiswa yang hadir di sini, saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin investigasi ini mengusut tuntas semuanya, sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut, yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan permasalahan kami sebagai bagian daripada warga negara yang sebetulnya khawatir kira-kira kita ke depan itu kondisi ekonominya seperti apa ya. Tengah masyarakat rentan, menderita, di PHK, ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan, dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget yang kemudian membuat hati kami sedih, Bapak-bapak sekalian. Kami seakan-akan hanya dimanfaatkan di setiap momen pemilunya saja, dengan berbagai janjinya. Tetapi, ketika sudah duduk di kursi-kursi yang enak ini, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang duduk di parlemen seakan-akan melupakan kami sebagai bagian daripada rakyat yang seharusnya diwakilkan setiap pertemuan rapatnya. Saya pribadi sebagai generasi yang nantinya akan menerus perjuangan ini, saya khawatir bahwa narasi-narasi Indonesia Emas 2045, narasi-narasi bahwa apa yang ada hari ini adalah untuk anak cucu kita, justru tidak akan tercapai ke depannya. Maka dari itu saya berharap agar kita ingat kembali amanat rakyat, mandat rakyat yang dibebankan di pundak-pundak kita sekalian,
agar betul-betul bisa kita perjuangkan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Tadi yang pertama, saya ingin ada tim investigasi independen untuk dibentuk sesegera mungkin, mengusut tuntas berbagai persoalan berkaitan dengan dugaan makar terutama. Sehingga kemudian kami bisa lebih lega bahwa gerakan kami hari ini ditunggangi oleh siapa, harus jelas dalangnya siapa. Dan yang kedua, kami berharap amanat yang dibebankan kepada pundak-pundak bapak-bapak sekalian itu betul-betul dijalankan untuk amanat rakyat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Agus Setiawan, Ketua BEM UI ya. Dia ada dua hal. Pertama, tim investigasi terkait soal dugaan makar. Yang kedua, terkait dengan kondisi ekonomi dikaitkan dengan kondisi DPR. Masih ada dari ini, Bang? Langsung dulu aja, nanti baru tanggapin ya. Dari BEM lagi masih ada? Kalau ada silakan. Atau sama pernyataannya dari BEM mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, rekan-rekan media dan yang terhormati, yang saya hormati, Bapak Dewan sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya sudah mau menyediakan waktu untuk berdialog dengan kami bersama kita semua di tengah krisis dan permasalahan yang belakangan ini terjadi. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Saya Jun Colin, perwakilan dari keluarga besar mahasiswa Trisakti. Rasanya beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebelumnya sudah tersampaikan dengan begitu baik oleh rekan saya dari BEM UI. Mungkin beberapa poin tambahan yang ingin saya amanatkan kepada Bapak-Bapak Dewan selaku perwakilan kami sebagai mahasiswa dan rakyat Indonesia tentunya. Jauh beberapa bulan, mungkin beberapa minggu, sebelum kejadian Afan Kurniawan yang begitu menyayat hati kami, terjadi pula seorang anak kecil mati, meninggal dunia di tengah krisis ekonomi yang dialami keluarganya. Mungkin rekan-rekan semua tahu, rekan-rekan media pun pasti tahu bagaimana proses kematian itu bisa keluar cacing dari, alat kelaminnya, dari hidungnya, dan ditemukan 1 kilogram cacing di dalam tubuhnya. Berselang beberapa minggu kemudian, beberapa saat kemudian, Indonesia merdeka. Kami merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan apa hadiahnya? Kita mendapatkan kabar, rekan-rekan, bahwasannya dewan-dewan yang menjadi perwakilan dari kita semua, yang agaknya kita semua kadangkala, mungkin seringkali tidak merasa terwakilkan, namun dapat mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan yang begitu tinggi. Di tengah kemewahan yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu semua rasakan, dan di tengah tekanan krisis yang masyarakat kecil di bawah alami. Pertama-tama, menanggapi hal itu, saya menuntut untuk bapak-bapak dewan dan pemerintah sekalian untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekiranya dalam kurun waktu 30 hari. Melihat bagaimana indeks persentase korupsi Indonesia yang saat ini terakhir audit itu mendapatkan skor sebanyak 22. Yang mana dalam penilaian skor itu 0 artinya tingkat korupsi itu begitu parah, dan 100 artinya negara itu begitu bersih dari korupsi. Indonesia mendapatkan skor 22 di tengah standar internasional yaitu sebesar 43. Bahkan jika disandingkan dengan negara-negara tetangga, poin kita begitu buruk sekali, Pak. Oleh karena itu, saya menuntut bapak-bapak yang terhormat untuk dapat mewakilkan suara-suara kami, untuk dapat mempercepat rancangan undang-undang perampasan aset. Indonesia sekiranya kehilangan sebanyak 588 triliun akibat korupsi dalam dekade terakhir. Berdasarkan data dari KPK tahun 2024.
Aset recovery rate Indonesia hanya 0,2% dibanding standar internasional 3-5%. Kalkulasi impact, dana hasil perampasan dapat membiayai pembangunan 2.940 km jalan tol atau 588.000 unit rumah subsidi. Kemudian daripada itu, juga menuntut Bapak-bapak sekalian untuk dapat segera menuntaskan pelanggaran HAM berat, hentikan kriminalisasi aktivis dan mahasiswa, lakukan budaya represivitas terhadap hak-hak kita selaku mahasiswa dan masyarakat untuk bersuara. Berani bersaksi bahwasannya kami di sini kaum terpelajar, mahasiswa-mahasiswi, tidak mungkin Pak kami menyuarakan pendapat kami, aspirasi kami, keluhan rakyat, jeritan rakyat dengan tindakan-tindakan anarkis. Betul tadi kata saudara dari BEM UI, bahwasannya beberapa hari belakangan ini mungkin banyak sekali propaganda dari beberapa oknum-oknum provokator untuk mencederai nilai-nilai perjuangan yang kami perjuangkan ini. Itu sangat menghambat kami dalam bergerak. Selanjutnya, tuntutan untuk belakangan ini marak di sosial media. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu semua tahu 17+8 tuntutan rakyat yang dilayangkan oleh masyarakat Indonesia yang sekiranya mungkin sudah tersebar lebih dari ratusan ribu. Pertama, untuk Presiden Republik Indonesia, merevisi kebijakan fiskal pro rakyat. Yang kedua, audit menyeluruh BUMN yang merugi. Yang ketiga, moratorium kenaikan tarif listrik, air, dan BBM. Lalu untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR, pengesahan RUU perampasan aset dan RUU pelindungan data pribadi, dan audit kinerja integritas seluruh anggota DPR. Berkaitan juga dengan hal yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Jika kita bandingkan remunerasi anggota parlemen dari negara-negara tetangga dan Indonesia take home pay yang bapak-bapak sekalian dapatkan kurang lebih berkisar sebanyak 8.000 US dollar. Jika dibandingkan dengan rata-rata upah minimum rakyat, itu rasionya 40/1, Pak. Dan berdasarkan produktivitas legislasi, hanya ada 12 undang-undang yang tercipta dalam setahun. Jika kita komparasi dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Korea Selatan, Malaysia rasionya hanya 8/1, Thailand 6/1, Singapura 12/1, Korea Selatan 4/1. Bagaimana bisa negara berkembang yang rakyatnya begitu menderita ini, gaji DPR-nya 40/1 rasionya? Saya rasa itu benar-benar harus digarisbawahi dan harus ditinjau ulang, Pak. Ketiga, yang selanjutnya, berdasarkan latar belakang saya di sektor transportasi dan logistik, saya menuntut untuk modernisasi logistik. Sebanyak 828 terminal logistik modern, yaitu 1 miliar per unit, sistem tracking digital untuk 100.000 truk nasional, cold storage network di 414 kabupaten atau kota, dan berikan subsidi transportasi publik, subsidi tarif 50% untuk 166 juta perjalanan per tahun, mengingat Indonesia dengan kapasitas penduduk yang begitu besar. Gratis transportasi untuk 8,28 juta keluarga miskin per tahun, dan program Kartu Jakartawan Nasional untuk 41,4 juta pengguna. Mungkin sekiranya itu tuntutan yang ingin saya ajukan. Bahkan saya memohon untuk bapak-bapak sekalian selaku perwakilan saya dan teman-teman semua untuk dapat memperjuangkan hal tersebut. Karena ini berkaitan juga dengan integritas kita, Pak.
integritas Bapak-Bapak sekalian selaku Dewan Perwakilan Rakyat yang kami pilih sendiri dengan tangan kami ini. Indonesia 2045 mempunyai cita-cita Indonesia emas. Hal itu didasarkan oleh bonus demografi yang nantinya kita dapatkan di tahun tersebut. Saya harap kita semua dan bapak-bapak semua yang memiliki peran begitu krusial untuk membina generasi muda ini tidak menyia-nyiakan bonus demografi yang akan datang itu, Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih dari BM Trisakti. Aspirasi, tuntutan, maupun masukan bagi kami di DPR. Nanti saya akan mulai nanti dari Pak Dasko yang akan memberikan tanggapan pertama. Tapi setidaknya kalau disimpulkan itu ada soal demokrasi dan supremasi sipil, ada soal tim investigasi, ada soal tuntutan terhadap DPR terkait dengan berbagai fasilitas di DPR, yang ketiga terkait dengan soal RUU, baik itu perampasan aset yang utamanya maupun yang lain, dan yang kelima terkait dengan soal perpajakan yang adil dan lain-lain. Untuk itu kami persilakan Pak Dasko. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan salam dari Bu Puan Maharani yang pada hari ini berhalangan kepada kawan-kawan semua. Pertama-tama selaku pimpinan DPR, kami dalam kesempatan ini mengucapkan duka cita yang sangat mendalam atas berpulangnya almarhum Afan Kurniawan dan seluruh korban kejadian aksi penyampaian pendapat yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan kami sampaikan beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan, dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR, serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Formasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Terusan kami sudah melakukan komunikasi via WhatsApp dengan pihak pemerintah. Kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pihak pemerintah besok untuk menyampaikan juga secara langsung, karena ada beberapa hal yang nantinya itu harus dilakukan kerjasama antara DPR dan pemerintah. Seperti tadi membentukkan tim investigasi dugaan makar, lalu kemudian soal undang-undang perampasan aset misalnya, kan itu pembuatan undang-undang adalah DPR dan pemerintah, serta tadi tuntutan pengurangan pajak-pajak serta beberapa hal yang harus memang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Kurang lebih dari saya itu, pertanyaan-pertanyaan lain saya akan berbagi dengan Pak Saan, dengan Pak Cucun. Dan sekali lagi
Kami selaku pimpinan DPR, mohon maaf atas kekurangan kami selama ini. Silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu, silakan. Nambah sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Prof. Dasko, Kang Saan, dan kawan-kawan semua. Pertama apresiasi saya kepada semuanya yang sudah menyampaikan aspirasinya tadi semua, baik lisan maupun tertulis. Kedua sama, sebagai pimpinan DPR, menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya sahabat kita Apan dan para korban di peristiwa kemarin. Juga yang masih di rumah sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Terkait tadi berbagai hal usulan sama, kalau kita ambil konklusinya adalah usulan pembentukan tim investigasi dan segala macam, dan barusan Prof sudah menyampaikan mana yang akan dilakukan dan tupoksinya itu nanti di pemerintah, sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua nanti segera sampaikan, dan kita ini dengan ada atau tidaknya tim investigasi, fungsi pengawasan melekat di kami semua di DPR. Makanya dengan aspirasi ini sesuai dengan tadi usulan-usulannya akan ditindaklanjuti oleh AKD atau komisi yang menangani, misalnya mitranya tadi kalau harus mengawasi aparat kepolisian ada di Komisi 3, itu sudah melekat pengawasan di kami di DPR. Kemudian juga terkait hal mengenai tadi tunjangan, tadi sudah disampaikan Prof. Dasko bahwa per 31 Agustus kita semua sesuai dengan apa yang sudah ditindaklanjuti hasil pertemuan Pak Presiden, pimpinan DPR, pimpinan partai politik sudah sepakat semuanya. Makanya pada kesempatan ini apa yang disampaikan oleh teman-teman sudah ditindaklanjuti, dan nanti pimpinan-pimpinan fraksi yang akan menindaklanjuti menyampaikan sosialisasi ini, sehingga apa yang menjadi keputusan-keputusan yang diambil di pimpinan kemudian nyampe ke anggota ini sudah diketahui semuanya. Tambahan dari saya mungkin itu saja. Sekali lagi, apapun yang dilakukan, disampaikan oleh teman-teman ini cukup luar biasa. Aspirasi yang disampaikan baik lisan maupun tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cuncun. Terkait dengan tuntutan ya, yang kawan-kawan BEM maupun OKP sampaikan. Yang pertama terkait tuntutan-tuntutan yang bersifat bisa cepat, mungkin nanti Pak Dasko yang terkait dengan soal kawan-kawan teman-teman yang masih ditahan. Ini catat ada aktivis yang demo dan ada perusuh ya. Nah, kami akan memilah nanti, akan berusaha pimpinan dengan Pak Dasko mana yang nanti akan kita coba minta kepada pihak kepolisian dalam Kapolri, mana yang bisa dipercepat untuk dilakukan pembebasan. Ya. Jadi untuk keluar dari tahanan. Tentu kita juga akan mendengar juga dari polisi terkait dengan soal pelanggaran apa yang dilakukan oleh mereka. Dan kalau memang itu tidak terlalu ini dan memang murni dia demonstrasi, nanti kita dalam hal ini nanti yang komunikasi Pak Dasko akan minta ini coba untuk pelan-pelan yang bisa dikeluarkan. Ini nanti akan kita komunikasikan secepat mungkin, yang ini pertama. Nah yang kedua, yang terkait dengan soal demokrasi dan supremasi sipil. Dan ini memang harus menjadi komitmen kita bersama. DPR sebagai lambang dari demokrasi dan supremasi sipil, seperti yang Pak Dasko tadi sampaikan, tentu banyak kekurangan. Dan tentu kita sama-sama dengan para mahasiswa, OKP, BEM, civil society, berusaha untuk menjaga agar demokrasi dan supremasi sipil itu tetap tegak. Maka penting juga bagi DPR untuk mendapatkan masukan, kritik, dukungan dari kawan-kawan semua. Tadi Pak Dasko sudah menyampaikan, kita ingin terus berbenah. Kita ingin DPR yang transparan, DPR yang akuntabel dan profesional ke depan. Supaya apa yang kamu tuntut ya. Jadi ini komitmen kita. Komitmen mahasiswa, komitmen OKP, BEM, dan juga komitmen civil society, dan tentu juga komitmen seluruh anak bangsa.
Tentu kita akan jaga. Pak Dasko tadi sudah menegaskan. Nah, yang kedua, yang ketiga terkait dengan soal tim investigasi atas dugaan, indikasi dari kejadian-kejadian yang selama ini ada indikasi, bahkan Presiden sudah menyampaikan kepada publik tanggal 31 Agustus yang lalu bahwa apa yang terjadi beberapa hari yang lalu ada indikasi adanya makar, bahkan menjurus kepada terorisme. Nah, karena itu apa yang dituntut oleh kawan-kawan semua terkait pembentukan tim investigasi akan indikasi adanya makar yang independen, tentu DPR akan menyampaikan kepada pemerintah, akan mengomunikasikan kepada pemerintah agar ini bisa dilakukan secepatnya yang independen, agar apa yang kejadian beberapa hari yang lalu tidak terulangi ke depan. Makanya penting untuk tuntutan soal tim investigasi ini. Jadi nanti akan disampaikan karena ini menjadi kewenangan dari pemerintah ya pada saya. Walaupun DPR tetap berkepentingan untuk mendorong itu. Nah, yang keempat terkait dengan soal DPR. Tadi kawan-kawan menyatakan bahwa salah satu sumber pemicu atas ini semua adalah DPR salah satunya. Tadi komitmen untuk membenahi DPR, memperbaiki DPR, mengevaluasi DPR, itu sudah menjadi komitmen bersama. Bahkan sebelum teman-teman datang, Pak Dasko tanggal 26 Agustus sudah menyampaikan ke publik terkait tunjangan perumahan. Sudah dibatalkan. Nah, nanti soal-soal yang lain akan dibicarakan dengan pimpinan DPR, dengan pimpinan-pimpinan fraksi yang lainnya untuk ditindaklanjuti. Mana yang bisa diefisienkan, bahwa DPR juga memahami kegelisahan, memahami situasi yang ada di masyarakat. Dan akan diumumkan ke publik. Jadi nanti dari hasil itu semua, DPR akan umumkan ke publik. Bahwa DPR sekali lagi mendengarkan, memahami situasi, keadaan rakyat kita semua. Nah, yang berikutnya terkait dengan soal legislasi. Dari ini saya sampaikan yang sama-sama ya, yang disampaikan oleh kawan-kawan semua. Tidak satu-satu, tapi ini yang beririsan. Yang pertama, yang berikutnya yang terkait dengan soal legislasi. Untuk mempercepat terkait dengan soal khususnya pembahasan RUU perampasan aset. Selain ada RUU lain, PPRT, hukum masyarakat adat atau yang lainnya. Tapi dari semua titik tekannya adalah terhadap RUU perampasan aset. Tentu DPR berkomitmen untuk membahas dan menyelesaikan ini. Tapi perlu disampaikan bahwa ada undang-undang yang terkait juga dengan undang-undang RUU perampasan aset, saling terkait ya, supaya tidak timpang tindih, dan ini perlu disinkronkan. Kita ada yang namanya undang-undang Tipikor, kita ada undang-undang TPPU, dan sedang kita bahas itu terkait undang-undang KUHP dan aset. Nah, di antara, kalau ini selesai, ini KUHP, karena ini saling terkait nanti supaya timpang tindih, maka yang pertama akan diselesaikan dalam waktu yang cepat adalah KUHP. Dan setelah itu baru kita akan masuk dalam undang-undang perampasan aset. Karena ini terkait, 4 undang-undang ini terkait. Perampasan aset, KUHP, TPPU, dan Tipikor. Supaya tidak saling tumpang tindih satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Ini ya. KUHP kan dikejar ya, baik cepatnya. Undang-undang KUHP. Nah, yang berikutnya terkait dengan soal reformasi perpajakan yang adil, yang berkeadilan. Tadi Pak Dasko sudah menyampaikan nanti kawan-kawan akan diterima oleh eksekutif. Entah besok nanti tinggal nanti bisa dialog apa yang menjadi tuntutan kegelisahan dari teman-teman semua, kawan-kawan semua terkait dengan soal
perpajakan, soal lain-lain BUMN itu nanti disampaikan. Tapi yang terkait dengan apa yang tadi disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis, insya Allah sama DPR akan dirangkum, akan ditindaklanjuti dalam waktu yang secepat-cepatnya dan akan diumumkan kepada publik. Apa? Kasus yang sekarang, gini aja, nanti datanya kirim, nama-namanya kirim semua secepatnya, yang 7 orang itu. Habis ini aja gini, sekarang datanya kamu siapkan, nama-namanya di Pengadilan Semarang, biar nanti bisa diselesaikan. Jadi biar cepat. Makanya data namanya siapa nanti kirim. Ya, oke, nanti habis inilah. Ya, habis ini nanti kirim. Cukup ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Dasko, Pak Cuncun, juga dari kawan-kawan BEM, dan juga dari kawan-kawan OKP, media, dan seluruhnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah sebagai niat baik kita, upaya kita, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi akhir-akhir ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Oke, selamat malam rekan-rekan wartawan. Perkenalkan saya Pasya dari BEMSI Kerakyatan tahun 2025. Kami dari BEMSI Kerakyatan kebetulan dapat undangan dari Pak Mensesnek dan Pak Seskap sebetulnya, tapi yang hadir tadi kebetulan Pak Prasetyo Hadi, Pak Mensesnek, dan didampingi juga oleh Pak Mendikti Saintek, yaitu Prof. Brian. Begitu, Pak kawan. Kurang lebih sama dengan apa yang kami sampaikan kemarin di DPR. Artinya memang kemarin Pak Sufmi Dasko menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu. Oke, baik, titik tekan. Pertama, mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini kami segera secara lantang juga atas nama BEMSI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar. Seperti itu, kawan-kawan. Tanggapan cukup baik. Tadi kami diberikan waktu kurang lebih nanti belum tahu ya waktunya berapa, tapi tadi Bapak Mensesnek sudah memberikan respon yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden. Kebetulan memang tadi sebetulnya Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara maulid di Istiqlal kebetulan. Iya? Belum sempat ketemu sama Bapak Presiden. Iya, perkenalkan nama saya Kaleb, saya Ketua BEM UPN Veteran Jakarta. Tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan yang masuk ke dalam dengan Pak Mensesnek dengan Pak Mendikti, bahwasanya 17+8 harus bisa diakomodir, dan Pak Mendikti dan Pak Mensesnek pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini gitu, 17+8 seperti itu. Dan kami sekali lagi BEMSI Kerakyatan juga menekankan bahwasanya pemerintah, eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke bara. Seperti itu. Iya, per hari ini sebenarnya kami menemui Bapak Menteri, Pak Mensesnek dan Pak Mendikti. Bukan berarti ini kemenangan yang sudah mutlak bagi kami, tetapi harus ada pengawalan-pengawalan yang jelas gitu. Dan kami mengajak seluruh masyarakat untuk bisa mengawal apapun tuntutan, baik 17+8 ataupun aspirasi ataupun tuntutan yang
disebarluaskan ataupun disuarakan oleh masyarakat di setiap daerah itu harus tetap dikawal dan tetap disuarakan seperti itu. Baik, saya Palosa dari Universitas Yarsi sekaligus koordinator wilayah BMC Kerakyatan Banten Sejabodetabek. Untuk kepastian waktu kami belum bisa memastikan sendiri karena dari Bapak Mensesnek dan Bapak Mendikti Saintek itu juga pasti akan mengakomodir segala tuntutan masyarakat dan akan dilakukan dalam waktu ataupun tempo secepat-cepatnya. Artinya apapun tuntutannya per hari ini kita sampaikan langsung ke lembaga eksekutif pun harus tetap masyarakat dan kami rekan-rekan mahasiswa kawal. Oke, untuk tidak ada kejelasan tersendiri gitu untuk demonstrasi dan tidak ada juga untuk menahan tidak demo dari Bapak Menteri di dalam gitu. Artinya apapun tuntutan yang kita sampaikan itu sudah diterima dengan baik dan akan dilakukan dalam tempo secepat-cepatnya. Tentunya perlu pengawalan tersendiri dari kami selaku masyarakat dan mahasiswa. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa gantian sama kawan-kawan yang lain di media ya. Kawan-kawan yang lain bisa wawancara dulu. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Siapa nih? Sama ketum. Oke. Oke. Sudah bisa dimulai? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan pers sekalian. Terima kasih atas kehadirannya yang membersamai rakyat Indonesia yang menjalankan demokrasi ini. Kami kawan-kawan Cipayung hadir di Sekretariat Negara atas tindak lanjut dari forum aspirasi yang dibuka oleh DPR kemarin. Kami hadir di sini bersama kawan-kawan di sini dan beberapa poin tuntutan yang kami sampaikan di DPR secara umum kami sampaikan pada Sekretariat Negara selaku perwakilan pemerintah. Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami. Lalu yang berikutnya adalah mengenai bagaimana tim investigasi harus dibentuk oleh Presiden dan berikutnya adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, misalnya pajak dan lain sebagainya agar tidak dinaikkan oleh Presiden dan pemerintah, seperti itu. Kawan-kawan yang lain silakan. Baik. Risyad dari DPP GMNI, Ketua Umum. Baik, jadi kami menambahkan, jadi tadi kami mengusulkan bahwa sebagai langkah konkret untuk tidak ada kriminalisasi dan pembukaman suara aktivis, jadi kita sama-sama membuat report dan krisis desk untuk kita sebagai civil society, khususnya organisasi-organisasi ini, mengumpulkan temuan-temuan yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, karena kami ketepatan organisasi yang ada di nasional, tentang kriminalisasi oleh aktivis. Nah, pengumpulan itu kemudian tadi pemerintah juga sudah setuju untuk akan dibantu proses pengeluarannya. Itu. Dan yang kedua, tentunya kami dari organisasi mahasiswa juga menekankan serius kepada pemerintah untuk bersungguh-sungguh melakukan perbaikan institusi publik. Untuk bersungguh-sungguh melakukan perbaikan institusi publik dan memberikan atau membuat institusi publik yang inklusif, yaitu institusi publik yang menyerap aspirasi masyarakat dan mendistribusikan hak. Jadi itu yang kawan-kawan tadi sampaikan di dalam. Sedikit menambahkan dari dua kawan saya yang tadi kami juga sampaikan. Saya Handi Muharam, Ketua Umum PB HMI MPO. Kami menyampaikan juga tadi bahwasanya pemerintah harus berkomitmen secara bersama-sama menegakkan supremasi sipil. Kemudian kami juga menyampaikan agar pemerintah segera melakukan reformasi Polri sebagai komitmen penegakan supremasi sipil. Dan yang terakhir, pemerintah juga harus membersamai legislatif untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset dengan menyelesaikan KUHAP sebagai bentuk pengejawantahan komitmen Presiden Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi.
Saya dari PBPMI Cokro, kami tadi juga menyampaikan bahwasannya pemerintah juga harus terbuka, harus memberikan ruang terbuka kepada mahasiswa, kepada masyarakat secara umum, bahwasanya ada kendala-kendala yang akan dihadapi oleh pemerintahan, itu juga bisa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat umum agar kita mahasiswa, agen-agen intelektual, kaum cendekiawan itu juga bisa membantu, tidak hanya menuntut tapi juga membantu, karena kita semuanya pasti menginginkan negara kita, bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan terdidik, kayak gitu. Baik, izin menambahkan satu hal penting. Saya Iwayan Darmawan, Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Jadi pasca eskalasi dan aksi demonstrasi belakangan ini, kita melihat Presiden bertemu dengan Ketua Umum Partai Politik di Istana. Tentu itu menunjukkan betapa kuatnya posisi Presiden hari ini, ditambah juga dukungan publik atas langkah-langkah yang diambil oleh Presiden. Oleh sebab itu kami mendorong dengan adanya dua kekuatan ini, Presiden untuk dapat melakukan dan mengambil langkah-langkah strategis ke depan. Seperti tadi disampaikan oleh teman-teman, bagaimana mengevaluasi kebijakan PBB yang mensengsarakan masyarakat, kemudian juga menciptakan lapangan pekerjaan, membuka data hari ini rakyat miskin seberapa banyak. Kemudian yang terakhir juga untuk bagaimana peran lembaga pembantu Presiden agar lebih optimal, agar bola panas tidak selalu dilemparkan ke istana dan mengarah kepada Presiden. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Oh ya, satu lagi tadi lupa. Tadi sudah disampaikan juga kepada Mensesnek bahwasanya ada beberapa kawan-kawan kita, kader-kader kita yang masih proses. Kemarin ketika turun menyampaikan aspirasi ditangkap, itu juga sudah kita sampaikan untuk segera dilepaskan. Jadi kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, kader-kader kita yang mungkin masih menjalani proses itu, silakan di-report kepada organisasi masing-masing, kepada kita, ketum-ketum di sini, untuk bisa segera kita follow up-kan. Tadi sudah kita sampaikan, terima kasih. Nah, makanya ini kita minta kepada teman-teman media untuk menyampaikan nanti biar kawan-kawan kita di setiap daerah, provinsi juga ikut mendata dan juga segera mereport kepada kita yang nanti akan kita follow up kembali. Tadi sudah kita sampaikan. Jadi kawan-kawan semuanya, kita itu tidak takut untuk dipenjara, tapi yang kita takutkan adalah Ibu Pertiwi menangis melihat masyarakatnya, mahasiswanya, tukang ojeknya, nelayannya, petaninya, buruhnya itu justru dipenjara oleh negara sendiri. Terima kasih sahabat-sahabat. Sedang kita himpun. Data sedang kita himpun ya. Belum. Ini terus dihimpun. Bukan report desk, Mas. Pokoknya kita menolak kriminalisasi aktivis. Ya. Banyak nih. Banyak masing-masing itu. Tergantung dari organisasinya, Pak. Pastinya di setiap organisasi kita terus melakukan kajian-kajian, Mas. Nanti ada RTL-nya masing-masing juga. Nanti pasti juga disampaikan juga. Baik, cukup ya. Mungkin satu lagi lah. Oh ya, itu ya, sudah dicabut. Kami sampaikan. Pertemuan malam ini ada marohnya nggak? Ada, Mas. Jadi pertemuan malam ini memberikan kita semangat untuk terus mengkritik dan mengkoreksi bangsa Indonesia. Ya. Terima kasih. Karena beliau sampaikan bahwa kritik dan koreksi adalah bentuk kecintaan masyarakat terhadap negara. Iya. Ya. Karena forum ini adalah Risat, Ketua Umum DPP GMNI. Karena forum hari ini adalah forum tindak lanjut atas pertemuan kami yang di DPR kemarin, maka ini adalah bentuk penyerapan aspirasi dari pemerintah itu sendiri yang berkolaborasi dengan DPR tentunya. Kajian-kajian sudah kami serahkan sebagaimana di DPR kemarin dan kami ulangi kembali di dalam kantor tadi, seperti itu. Ya. Tidak ada. Ya, intinya aspirasi diterima dan akan ditindaklanjuti secepat-cepatnya dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di bawahnya. Itu ya. Jadi kita tunggu saja respon berikutnya dari pemerintah dan DPR. Mudah-mudahan semua masalah bisa diselesaikan. Ya.
Tidak ada. Ya. Oke, mungkin saya nambahin terakhir ya. Dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, saya Ketua Umum Prima Surbakti. Tadi saya sampaikan bahwa pemerintah harus pulihkan Indonesia. Yang pertama adalah menjadikan hukum panglima tertinggi di Indonesia. Yang kedua, tadi kita bicara ekonomi. Bagaimana mengatur tata kelola sumber daya kita agar dikelola dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jadi, tadi juga kita banyak sampaikan bahwa bagaimana pemerintah bisa mengatur untuk kemakmuran rakyat, bagaimana tadi juga kita cerita tanah kita dikuasain oleh pihak swasta, bagaimana juga kita impor beras, impor minyak dan semua. Jadi kita juga menyarankan agar pemerintah bisa mengelola dengan baik dan tidak ada uang negara yang dirugikan, tidak ada rakyat yang dirugikan. Kami juga meminta untuk tegas terhadap koruptor dan mafia-mafia yang merugikan rakyat. Dan yang ketiga juga tadi GMKI menyampaikan bahwa banyak warga gereja juga yang dipersekusi, banyak warga gereja juga yang diintimidasi, bahkan ada pelanggaran HAM. Tadi saya juga menyampaikan kepada Pak Mensesnek agar mengkaji, merumuskan kembali peraturan presiden, draft peraturan presiden yang sempat tertunda pada zaman Pak Presiden Jokowi dengan melibatkan seluruh pimpinan agama. Itu saja dari GMKI, terima kasih. Oke, terima kasih kawan-kawan pers, mungkin cukup ya.